Pada video kali ini kami akan membuat sebuah proyek, di mana proyek ini kami akan gunakan untuk memenuhi sebuah tugas di mata kuliah struktur data. Pada proyek kali ini kami akan membuat sebuah data penjumlahan mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Sebelum kami melakukan proyeknya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferianti Silambi dengan NIM 224611016. Di samping saya, Halo, perkenalkan nama saya Gideon Temponan dengan NIM 224611117. langsung saja kita masuk pada pembuatan proyeknya. Di sini kita akan membuat sebuah file dulu bernama apa? Kita bisa buat penjualan buku saja. Penjualan buku.c. Hanya bahasanya sih kita menggunakan .c. Lalu di sini tempat kita akan menuliskan sebuah kode atau sebuah program. Dalam program bahasa C, kita akan pertama-tama kita akan mengetikkan perintah ini digunakan untuk library dalam fungsi input output. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi utama bernama statement. Di sini kita akan mendeklarasikan sebuah variabel bertipe integer. Nama variabelnya itu buku. Di sini itu kita membuat sebuah variabel buku yang menampung panjang nilai 7 mulai dari hari Senin hingga hari 7. Di sini menggunakan tipe data integer. Kemudian kita akan membuat variabel Di sini kita akan membuat sebuah variabel bernama total yang dimulai dari 0, variabel tertinggi mulai dari 0, variabel cari, variabel i yang menggunakan tipe data integer. Kenapa di sini digabungkan? Karena ini memiliki karakter yang sama-sama menggunakan tipe data integer. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi menggunakan tipe data float. Fungsinya, tujuannya ini adalah untuk mengubah tipe data total yang awalnya dari integer menjadi float, karena kita akan menghasilkan nanti outputnya itu dalam bilangan desimal atau bilangan pecahan, bukan bilangan bulat. Lalu di sini kita akan mencetak menggunakan perintah print. Masukkan jumlah buku dari hari Senin hingga setelah hari Minggu. di sini nanti kita
Di sini kita nanti akan mencetak masukkan jumlah buku terjual tiap hari Senin sampai Minggu. Di sini kita menggunakan slash n agar outputnya nanti terlihat rapi dengan menambahkan baris baru. Lalu kita akan melakukan sebuah perulangan atau perulangan for. Di sini kita melakukan sebuah perulangan for, di mana i-nya itu dimulai dari 0. Jadi nanti i-nya itu akan kita mulai dari 0. Jadi i-nya ini kan nanti akan jadi 0. Apakah 0 ini lebih kecil dari 7? Jika ya, dia akan menambah 1, naik ke atas menjadi 2. Menjadi 1 karena tadi di sini 0. Dia kan tambah 1 di sini, di sini jadi 1. Jadi dia akan ke bawah lagi. Apakah 1 ini lebih kecil dari 7? Jika ya, dia akan menambah menjadi 1. Jadi nanti dia akan menambah menjadi 3. Dia akan naik kembali dan akan melakukan sebuah perulangan lagi hingga seterusnya. Hingga perulangannya itu i-nya nanti ini angka 7. Apakah 7 ini lebih kecil dari 7? Kan hasilnya tidak. Jadi dia akan berhenti melakukan sebuah perulangan. Lalu kita akan mencetak di sini kita akan mencetak hari ke persende. Kenapa persende? Karena i-nya tadi itu menggunakan integer. Jadi di sini kita akan melakukan perulangan. Jika hasilnya nanti kan i-nya itu dimulai dari 1, jadi i-nya itu hari ke 1. Apakah 1 ini satunya ini nanti akan ditambah dengan 1 menjadi 2. Dia akan naik ke atas, lalu dia akan ke bawah lagi. Jadi hasil menjadi hari kedua dan seterusnya. Lalu kita akan melakukan scan. Jangan lupa untuk di scan F-nya nanti itu kita harus menambahkan angka dan di situ agar scan F-nya itu bisa berjalan. Ya, dalam scan ini digunakan untuk menampilkan input integer dari pengguna dan disimpan ke elemen i dalam array buku. Dalam sini dia akan menghasilkan sebuah nilai ke i dalam array buku yang disimpan ke variabel total.
Kita akan mencari penjualan tertinggi dengan melakukan sebuah percabangan menggunakan percabangan atau kondisi if. Di sini kita akan mengecek apakah elemen ke I pada array buku itu lebih besar dari variabel tertinggi. Jika ya, dia akan menghasilkan sebuah nilai tertinggi. Di sini nanti hasilnya akan nilai variabel tertinggi ini sama dengan elemen ke I pada array buku. Lalu kita tutup dengan kurung kurawal. Lalu kita akan menghitung sebuah nilai rata-rata. Di sini kita akan menghitung nilai rata-rata menggunakan tipe float. Kenapa kita menggunakan tipe data float? Karena hasilnya nanti itu berupa angka desimal atau pecahan dan akan dibagi menjadi 7. Kenapa dibagi 7? Karena jumlah hari ada 7. Selanjutnya kita akan menampilkan output yang ada kode di atas. Kita menggunakan printf untuk menampilkan kode di atas. Nah, yang kita ingin tampilkan adalah total dari penjualan. Kita slash n dulu untuk menambahkan spasinya di atas. Total penjualan. Saya lupa di sini. Harusnya di sini. Nah, total penjualan. Total penjualan titik 2% D buku. Nah, total penjualan persen D plus kita jangan lupa kita deklarasikan di sini yaitu si totalnya jarum titik koma seperti ini. Lalu kita lanjut untuk menampilkan penjualan tertingginya. Jangan lupa kita di dua begini itu penjualan tertinggi. Kita menggunakan penjualan menampilkannya sampai book set dan lalu kita akan menampilkan yang tertinggi ya. Oke. Lalu kita akan menampilkan lagi sih nilai rata-ratanya. Jadi kita akan menampilkan nilai rata-rata
rata titik dua rata oh sorry guys, harusnya di sini penjualan dua kita melakukan ters dan titik dua F. Nah, yaitu gunanya untuk menampilkan nilai rata-rata yang ada di dalam slash n, yaitu adalah rata-rata. Di sini di PPPT-nya tadi saya agak kelupaan. Maksudnya di sini itu adalah hari Minggu yang akan menjadi hari tertinggi dari penjualan buku tersebut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari outputnya dari ini, tampilannya dari ini. Jadi yang ini di totalnya ini dia akan ke sini kan, INT total dia masuk ke sini. Nah, dia akan harinya akan menampilkan hari dari indeks 0 itu sampai ke indeks 6. Nah, dia akan memunculkan hari pertama yang ya awalnya itu 0 kan, jadi di sini dia plus 1, jadi dia nambah di situ hari ke 1. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam sini. Di sini kita sudah menentukan indeksnya. Di sini kita akan masuk ke dalam di sini gunanya untuk menampung nilai yang ada di dalam buku tersebut, yaitu ada dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi totalnya seluruhnya itu adalah 7, karena pelupingannya juga di sini ada 7. Misalkan nih dia dari hari pertama saya masukin 10, hari kedua masukin 20, hari ketiga masukin 40. Jadi totalnya nanti di sini, dia akan memunculkan hasil penjumlahan dari iterasi yang ada di dalam penjumlahan tersebut. Jumlah tersebut yaitu sebanyak hari dari hari pertama sampai hari ke 7 dari indeks ke 0 dari indeks ke 7. Jadi kalau misalnya kita memasukkan tampungannya 10, 20, 30, dia akan menjumlahkan baru total di sini sebagai variabel untuk menampung jumlah yang ada di dalam buku tersebut. Jadi dia akan di sini akan menampilkan total yang ada di dalam penjumlahan iterasi dari buku tersebut. Nah, untuk penjualan tertingginya ini kan kita sudah mungkin di sini bukunya adalah 10 kan, masuk di loopingan pertama. Di hari pertama itu ada 10 ya kan, 10 buku terjual. Jadi untuk di hari pertama untuk sementara dia yang tertinggi. Jadi apakah 10 itu lebih besar dibandingkan dengan si 0? Kan tertingginya di sini masih 0. Saya lupa, saya akan merapikannya sedikit di sini. Nah, biar lebih rapi. Sebenarnya nggak salah, nggak apa-apa. Dia akan menampilkan si 0 di sini. Jadi 10 apakah lebih besar dari 0? Jawabannya ialah true. Jadi si tertinggi ini dia akan menampung si 10 ini ke dalam variabel tertinggi. Jadi dia looping lagi. Dia ngelooping lagi tuh di iterasi yang ke 1 atau yang hari kedua. Nah, jadi di hari kedua itu karena dia 20, apakah 20 itu lebih besar dibandingkan dengan 0? Jika jawabannya true, maka yang hasil tertingginya lagi
digeser posisinya 20 karena dia lebih besar dibandingkan dengan 10. Seterusnya seperti itu. Untuk rata-rata penjualan, di sini kita kan sudah menampung seluruh rata-rata penjualan dari penjumlahan yang di sini tadi. Nah, ketika sudah menampung dari penjualan tersebut, maka total tersebut kita akan menggantikannya menggunakan pecahan desimal. Jadi ini disebut sebagai type casting. Type casting berfungsi, tapi di sini dia akan bertipe float. Yang awalnya itu dia bertipe integer atau bilangan bulat, dia akan berubah menjadi bilangan desimal atau pecahan dari penjumlahan yang ada di dalam iterasi buku tersebut. Kita akan coba untuk mengumpulkannya. Nah, kita masuk ke hari yang pertama. Oh, saya agak lupa. Jadi di sini kita masukin titik duanya biar kelihatan rapi. Nah, itu begini ya. Dapat slash n. Nah, gitu. Hari ke. Nah, kita masuk. Ada hari ke-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dia akan melakukan looping. Nah, jadi di sini kan dia akan melakukan iterasi dari penjumlahan dari hari 1 ke 7 dan akan mengoutputkan totalnya tersebut di sini. Lalu dia masuk lagi ke bagian total penjualan. Jadi bagaimana untuk mendapatkan total penjualan? Yaitu menggunakan ini. Dia harus dari iterasi yang hari pertama, misalkan di sini ada 10 yang sudah saya jelaskan, 10 kurang dari atau sama kurang dari tertinggi kan 0 untuk sementara 10 itu dia yang tertinggi, tapi di hari kedua dia yang lebih tertinggi. Apakah 20 itu lebih besar dibandingkan dengan 10? Jawabannya true, makanya 20 dia outputkan. Karena di sini di dalam tadi soalnya atau di PPT-nya dia minta di hari Minggu, maka yang hari ke-7 atau hari Minggu itu kita mengoutputkan angkanya yang paling banyak atau lebih besar dibandingkan dengan hari-hari lain. Untuk rata-rata penjualan, kan kita kan sudah mendapatkan total dari buku tersebut. Dia sudah jadi float, makanya di floatnya di situ dirubah menjadi pecahan desimal dibagi dengan 7 yang gunanya untuk membagi seluruh tampungan yang kita sudah masukkan dari hari pertama sampai ke-7. Dia akan dibagi dari seluruh tampungan tersebut, yaitu dari hari Senin sampai Minggu. Sekarang kan di sini di hari pertama. Kita random dikit, 20, 40, misalkan di sini 20 aja. Baru hari 7-nya itu kita masukin 50 karena dia yang paling besar. Nah, ada sedikit penjelasan yang tadi, yaitu type casting tadi yang ada di float. Nah, yang di sini saya tampilkan bagaimana kalau misalkan type costnya itu dihilangkan gitu. Kan dia kan sudah bertipe float, ngapain nambah di sini lagi? Kalau misalkan kita hilangkan, dia kan di sini awalnya 20.
7,86. Kalau misalkan kita hilang, dia nanti outputnya itu 27,00. Kita akan bersam. Misal di hari pertama kita menyelesaikan 10, 15, 20, 10, 15, 20, 34, 30, 40, 30, dan 50. Nah, dia akan menampilkan 00 di sini karena kita tidak membuat totalnya di sini yang seperti saya jelaskan, yaitu tipe data yang awalnya itu bilangan bulat atau integer menjadi bilangan float atau bilangan desimal atau pecahan bulan pecahan. Kita akan memasukkan angka yang kita ingin cari. Printf, kita printf yang ingin yang persen di sini titik koma, dan jangan lupa di sini kita beriin spasinya untuk ke atas nanti. Terus sesudah itu setelah itu kita akan scan F, menggunakan scanf, yaitu gunanya untuk mencari data yang akan dicari dalam file tersebut. Jadi kita gunakan scanf. Sorry, di sini nggak usah pakai scan ya, nggak usah. Kalau untuk scanf itu nggak perlu. Nah, kita masukin scanf. Di sini kita menggunakan percentage karena dia bertipe data integer. Nah, jangan lupa masukin dan yang akan dicari. Kita akan lakukan yaitu cari, koma, jangan lupa titik koma. Baru kita akan melakukan looping for di mana i sama dengan 0, i sama dengan 0, baru di situ i kita dengan ini kurang dari 7, koma, kita menggunakan i plus, kita membuatkan statement selanjutnya yaitu if. Di dalam if itu yang kita ingin cari yang di dalam buku itu kan kita akan masukin yang cari juga. Misalkan di buku yang kita cari di hari yang pertama kita cari, dan dalam inputannya juga kita cari 10, maka dia akan mengeluarkan 10 karena hasilnya true, karena 10 sama dengan itu sama dengan 10. Lalu kita printf penjualan yang kita sudah outputkan tadi terjadi pada hari ke-9, yaitu adalah indeksnya, koma di sini. Nah, penjualannya itu yang kita masukin adalah yang kita cari, yaitu
misalkan yang 10 tadi. Nah, baru kita menampilkan indeksnya. Kita jangan lupa I plus 1, karena sama seperti tadi, yaitu gunanya untuk menampilkan buku yang terjadi pada hari ke awalnya itu adalah hari ke 0 kan, 0 sampai 6. Di sini dia melakukan iterasi 0 sampai 6. Dan untuk I-nya ini gimana caranya biar bisa teroutput pada hari ke-1, yaitu kita menggunakan I plus 1 agar dia teroutput dari hari pertama, hari 1 sampai hari ke-7. Kita jangan lupa break, gunanya untuk membatasi hasil outputan yang kita sudah dapatkan dari tampungan yang ada di dalam yang kita sudah cari. Oke, ketika tampungannya itu selain tidak ada di dalam yang hari pertama sampai hari ke-7, kita menggunakan if. Untuk menampilkan hasil tampungannya, kita menggunakan if untuk menampilkan ketika misalkan perbandingannya di sini salah, selain yang ada di hari pertama sampai hari ke-7. Kita menggunakan if, baru I sama dengan 7. Kenapa menggunakan ini? Oh sorry, salah, harusnya di ini ya. Nah, kenapa menggunakan I di sini? Karena ketika di iterasinya semua dari 0 sampai 6 itu salah atau false, maka dia akan lanjut lagi ke 7. Karena 7 sama dengan 7, dia akan menampilkan hasil yang nilai kita yang ingin kita cari, tetapi pada harinya itu tidak ada di dalam. Kita akan print f penjualan %d tidak ada, tidak ditemukan penjualan, sorry, buku di atas itu tidak ditemukan. Oke, slash n, yang slash n ya, kalkulasinya di sini juga saya lupa tadi. Nah, jangan lupa titik koma. Oke. Ya, sorry guys, di sini tadi saya lupa memberikan yang mana kita mau cari di persennya ini. Berikan dulu. Nah, misalkan nih, di totalnya semua itu ada 10, ada 20, ada 30, ada 40, 50, 60, 70 di hari pertama sampai 7. Ketika misalkan saya mengetik di dalam itu hari ke total penjualan itu ada 99, karena tidak ada, akhirnya dia akan memunculkan ke sini, yaitu penjual buku tidak ditemukan ya. Penjual 99 buku tidak ditemukan karena tidak ada di dalam iterasi di dalam ini. Karena kan 99 karena buku yang ada di dalam semua yang iterasi 0,6 itu 0,6 0 sampai 6 itu tidak ada di dalam iterasi ini, sama deh dengan kita cari 99, maka dia akan muncul ke sini.
karena 7 itu sama dengan 7 itu indeks ke-7 kan dia sudah 7 sama dengan 7 dia akan menampilkan di bawah ini yaitu 99 yang bukunya itu tidak ditemukan dari iterasi yang ada di dalam ini. Kita akan coba biar habisin kita akan coba misalkan kita masukin 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, misalkan angka yang saya mau cari itu adalah 10. Jadi dia nanti ada di penjualan 10 buku terjadi pada hari ke pertama. Coba. Nah, penjualan 10 buku terjadi pada hari pertama karena yang ini adalah yang saya cari di buku di indeks yang ada di sini. Di sini kan dia sama dengan 10 dengan yang cari, makanya dia akan memunculkan yang ini pada hari ke-1. Gimana kalau misalkan yang berbeda? Kita coba. Misalkan sama ya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, misalkan saya mau mencari angka 99. Nah, di sini kan di dalam daya iterasinya ini tidak ada angka 99. Apakah dia akan menampilkan penjualan 99? Tidak ditentukan. Nah, dia tidak menampilkan karena di dalam iterasinya ini dia false. Karena kan sama ya seperti di sini yang saya cari itu yang di dalam iterasi ini yang di dalam di sini itu tidak ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 itu tidak ada di dalam iterasi di sini. Makanya karena 99 semua itu tidak sama dengan yang ada di dalam iterasi ini, maka dia akan langsung ke sini. Dia kan indeksnya itu 7 karena dia melakukan looping ke dia 0 sampai 6 ini false, maka dia akan menuju ke sini. Jika 7 sama dengan 7, dia akan memunculkan angka yang saya cari, tapi dia akan menuju ke sini. Jadi penjualan 99 buku tidak ditemukan. Saya cari ini yang si 99. Oke. Sekian dari proyek kami yaitu tentang buku penjualan dari hari Senin sampai Minggu. Oke, kita langsung saja masuk pada proyek yang berikutnya, yaitu tentang program kompleks, di mana di dalamnya itu mengimplementasikan array, perulangan atau looping, percabangan if-else, dan function. Jadi pada program kompleks ini kami akan membuat kalkulator nilai rata-rata dan skor huruf yang pastinya sangat berguna untuk kalangan guru dan dosen dalam menginputkan suatu nilai. Oke, kita langsung saja pada proses pengerjaannya. Pertama-tama kita akan membuat sebuah file baru bernama kalkulator. Untuk memulai sebuah program, kita ketikkan perintah ini merupakan sebuah libri dari fungsi input output seperti print dan scan. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi utama yaitu fungsi main. With main. Lalu kita akan membuat sebuah variabel n dan i menggunakan tipe data integer. Kenapa di sini
eh, digabungkan karena mereka ini memiliki tipe yang sama-sama memiliki tipe data integer. Tolong I dan N-nya biar kelihatan agak rapi. Lalu kita akan membuat variabel nilai yang menampung nilai 50. Di sini kita akan membuat sebuah variabel rata-rata. Di sini kita menggunakan sebuah tipe data float karena nanti hasil rata-ratanya ini berupa angka desimal atau pecahan. Lalu kita akan membuat sebuah variabel score di mana dia menggunakan tipe data char karena hasilnya nanti ini berupa huruf. Lalu kita akan mencetak pesan menggunakan perintah print, masukkan Masukkan angka pelajaran di kom. Di sini kita akan mencetak pesan masukkan jumlah mata pelajaran. Lalu kita akan di sini kita akan menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Dan ini akan membaca di mana alamat n ini berada. Kita menggunakan %d karena merupakan tipe data integer. Nanti kalau di sini kalau kita ingin memasukkan jumlah mata pelajaran itu, kita menggunakan angka bulat, bukan angka desimal atau pecahan. Lalu kita akan melakukan perulangan. Kita menggunakan perulangan for. Di sini kita pakaikan spasi agar terlihat rapi. Dari Di sini di mana perulangan ini I-nya itu dimulai dari 0. Jadi perulangan ini akan berhenti apabila I-nya ini lebih kecil atau sama dengan N. Jika I-nya ini masih kecil dari N, dia akan melakukan sebuah perulangan. Dan I-nya itu akan ditambah 1. Lalu kita akan mencetak pesan pelajaran ke tertunda kom.
Di sini kita akan mencetak sebuah pesan nilai mata pelajaran ke person day. Lalu kita akan menerima input dari pengguna menggunakan scan. Di sini kita akan menerima input dari pengguna yang berupa angka bulat. Nanti di sini tuh ke ini berupa angka bulat seperti ke 1, ke 2, ke 3. Karena ini juga kenapa menggunakan person day, karena dia merupakan tipe data integer. Lalu nanti akan disimpan ke dalam elemen KI pada array nilai. Lalu kita akan menghitung nilai rata-rata dengan rata-rata. Hitung rata-rata. Lalu kita akan tentukan skor rata-rata. Lalu kita akan membuat sebuah function kita akan membuat sebuah function hitung rata-rata menggunakan tipe data float. Di sini kita membuat sebuah maaf salah ketik. Di sini kita membuat sebuah function bernama hitung rata-rata menggunakan tipe data float, karena nanti untuk menghitung rata-rata kita akan membuat menggunakan sebuah angka desimal atau pecahan. Lalu kita menggunakan dua parameter, yaitu array nilai dengan jumlah menggunakan tipe integer. Lalu kita akan membuat sebuah variabel total yang dimulai dari 0.
Agar terlihat rapi, kita pakaikan spasi. Di sini kita membuat sebuah variabel total yang dimulai dari 0 menggunakan tipe data integer. Lalu kita akan melakukan sebuah perulangan menggunakan perulangan for. Ini lebih kecil jumlah. Perulangan ini akan berhenti apabila i-nya ini lebih kecil dari jumlah. Maksudnya lebih kecil atau sama dengan jumlah. I-nya ini akan bertambah 1. I-nya dimulai dari 0 dan menggunakan tipe data integer. Lalu kita akan menghitung nilai rata-rata. Maaf, ini harusnya memakai kurung kerawang. Lalu kita akan menghitung total. Di dalam di sini harusnya menggunakan kurung kerawang. Mohon maaf guys, ada sedikit kesalahan dari kurung terawalnya. Di sini tadi harusnya di situ berganti jadi total. Tadi pembahasan. Di sini elemen ke i ini dalam array nilai akan ditambahkan atau dijumlahkan ke total. Lalu kita akan mengembalikan nilai rata-rata. Di sini kita akan mengembalikan nilai rata-rata dengan membagi total dengan jumlah. Nanti hasilnya itu akan berupa sebuah angka bilangan desimal atau pecahan. Baik, selanjutnya kita akan mencari skor huruf. Skor huruf untuk menentukan skor dari hasil nilai rata-rata di atas. Jadi kita akan membuatkan fungsi dari tentukan skor tersebut. Kita menggunakan tipe char karena kita akan mengembalikan nilai karakter. Oke, lalu kita akan panggil function tentukan skor di bawah. Tentukan skor. Ya, sudah tepat.
misalkan kita menginisialisasikan tentukan skor itu sebagai plot rata, plot rata aja deh. Kan sama seperti yang di atas tadi, int nilai ini, yang nilai ini dia akan masuk ke dalam sini, dan n-nya ini dia akan masuk ke dalam sini. Lanjut, kita akan membuatkan percabangan, yaitu menggunakan if else. Nah, di sini kita kan sudah mendapatkan nilai rata-rata. Oke, jadi nilai rata-rata ini kan bertipe data float yang kita sudah dapatkan dari pengembalian nilai dari hitung rata-rata ini, yang kita sudah, maksudnya kita akan jumlahkan nanti di dalam nilai mata pelajaran tersebut. Jadi kita menggunakan if untuk, sorry tadi ada kesalahan, harusnya di sini saya menggunakan awal. Nah, kita akan menggunakan if untuk membuat kondisi di mana nilai tersebut uh, ketika nilai tersebut memenuhi untuk mendapatkan skor huruf, misalkan A, B, C sampai E. Sini misal kita akan memasukkan skor, rata yang ada di dalam inisialisasi float. Dia harus lebih dari sama dengan, karena kita akan memasukkan nilai di sini, lalu kita akan mengembalikan nilai tersebut, yaitu nilai A. Nah, di sini ketika jumlah yang kita sudah dapatkan di sini, total yang nilai kita yang sudah hitung rata-rata di sini yang kita sudah dapatkan, maka maka rata-rata tersebut kan kita masukin di sini ke dalam nilai tersebut. Jadi rata-rata itu akan memanggil masuk ke dalam sini. Jangan lupa juga menggunakan tipe data apa? Tipe data float. Misalkan nilai rata-ratanya di sini 90. Nah, jadi kita masukkan apakah 90 itu lebih dari atau sama dengan 85. Karena dia true, dia benar, maka dia akan mengembalikan nilai A. Jika tidak, dia akan mengembalikan nilai sama dengan di sini. Misalkan di sini kita masukin si 70. Kalau misalkan dia dapatnya itu B. Nah, kita akan harusnya di sini saya akan buat else if. Di sini kita akan menampilkan nanti si B-nya nanti ketika ketika angka tersebut ini tidak memenuhi. Kita akan misalkan, jadi kalau misalkan dia nilainya 84 sampai 70, maka dia akan mengembalikan karakter si B dan seterusnya. Kita akan lagi kita sampai di sini 60. Nah, return, dia akan mengembalikan nilai si C. Oke, baru kurang lagi sampai dia mendapatkan si nanti sama dengan di sini misalkan adalah 50. Nah,
dan dia akan mengembalikan nilai si D. Nilai karakter, salah ya, dia karakter, kebiasaan, sorry, dia akan karakter B, baru else di ketika A, B, ketika nilai yang ada di dalam tersebut tidak memenuhi, dia kan tidak akan mengembalikan dari A, B, C, D, dia kan tidak akan mengembalikan nilainya. Jadi otomatis kita langsung else kan, di sini tidak perlu lagi membuat kondisinya karena A, B, C, D itu langsung tidak memenuhi. Kita langsung return aja, yaitu si E, error ya. Nah, baik, kita akan mencoba. Oh, kita akan menampilkannya dulu. F. Oh, ini ya. Di sini adalah rata-rata nilai di 2. Kita akan menampilkan rata-rata yang pengembaliannya nilai itu yang ada di sini. Oke, persen. Jangan lupa kita menggunakan persen ya, baru 2 titik. Di sini kita masukin si rata-ratanya. Jangan lupa di titik koma juga. Nah, lalu kita juga akan menampilkan skornya. Ini, nah, skor huruf 2. Jadi tadi saya agak kelupaan, harusnya di sini adalah skor nilai skor huruf persen C, karena dia bertipe char atau karakter yang kita ambil dari pengembalian nilai ini, makanya kita menggunakan persen C. Yang kita akan tampilkan adalah si skornya ini yang sudah dikerjakan atau dipanggil dari dalam function yang ini, atau pengembalian nilai yang ada di atas. Kita akan masukkan skor, dan di sini kita akan ini agak dulu. Nah, kita akan mencoba memunculkan nilai yang ada di sini hingga sini. Kita akan coba apakah berhasil. Nah, sepertinya berjalan dengan baik. Kok agak lama ya? Nah, misalkan kita masukkan jumlah mata pelajarannya. Jadi nilai mata pelajaran misalkan 90, 280, di sini adalah pelajaran ini 370. Nah, dia kan di sini kan kita kan memasukkan jumlah mata pelajarannya. Di sini kita kan memasukkan nilai mata pelajarannya, itu nilai mata pelajaran yang di sini kan nilai pelajaran ke-1 yang akan diinputkan nilainya, yaitu 90, 80, 70. Kan loopingannya itu sebanyak 3 kali dari indeks 0 sampai indeks ke 2. Lalu kita akan mencari rata-ratanya ini. Rata-rata yang ini kita membuat fungsi, di sini biar agak kelihatan rapi, kita agak spasi aja. Nah, rata-ratanya ini kita kan inisiasikan rata-rata di sini. Jadi hitung rata-rata ini kan nilainya yang kita sudah masukin adalah yang ada di dalam sini. Jadi ya sama n-nya juga yang kita sudah masukin, si 3 ini, nilai pelajarannya 3 ini
dan nilainya yang kita masukin 90, 80, 70, dia manggil yang ada di atas ini. Jadi INT nilai itu, yang ini si nilai dan N-nya itu adalah jumlah yang si 3 itu. Jadi dia sama dan kan memanggil nilai yang ada dalam sini. Jadi dia menjumlahkannya itu. Jadi rata-rata dia akan mendapatkan rata-rata nilai yang ini kan awalnya itu bertipe data integer atau bilangan bulat, kita bagi dengan jumlahnya yaitu sebanyak 3. Oke. Nah, lalu skornya kan rata-ratanya kan kita sudah dapatkan. Jadi skornya kita akan menentukan skornya dari nilai rata-rata tersebut. Apakah dia dapat A, apakah dia dapat B atau C atau D, D atau E. Nah, rata-ratanya itu kita panggil ke sini float rata. Jadi yang rata-rata yang di bawah, rata-rata yang di bawah itu, nah ini rata-rata yang ini sih itu yang nilainya tadi yang kita sudah dapatkan itu sama saja dengan si rata yang ini. Memang dia fungsinya ada di sini. Jadi dia kan kita kan sudah mendapatkan rata, jadi dia memanggil ratanya di sini. Nah, misalkan rata-rata yang kita sudah dapatkan dari penjumlahan itu bisa 90. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya itu 90. Apakah 90 itu lebih lebih besar dari lebih besar atau sama dengan dari 85? Karena dia benar, dia akan mengembalikan nilai A. Tapi dia di sini tidak mencukupi karena 80 itu tidak mencukupi eh, lebih dari atau sama dengan 85, maka dia akan menampilkan, dia mengembalikan nilai si B, lalu akan menampilkannya skornya di sini yaitu si B. Selanjutnya kita akan uh, cari dari penjelasan skornya lagi. Misalkan kalau A itu keterangannya sangat baik, B itu baik, tuh. Oke, bos. Uh, kita akan menggunakan if lagi sama seperti yang ada di atas, yaitu skor seperti ini ya. Oke, dia akan melakukan, kita akan memberikan keterangannya, keterangan kedua sangat baik, sangat baik. Oh, jangan lupa tanda ini. Nah, baru di koma. Nah, agar bisa tertampil. Jadi kalau bisa, jadi kalau bisa dia menampilkan skornya itu A yang kita sudah dapatkan dari ini si ratanya ini, kan kita kan memasukkan rata ini adalah sebagai skor. Nah, ini skornya kan dia kan skornya kan misal dia sudah mendapatkan si A. Nah, A sama dengan A itu kan true. Jadi dia akan menampilkan keterangan sangat baik. Kita jangan lupa menambahkan selesainya. Nah, else if kamu ketika kondisi A itu salah, kita menggunakan false, kita menggunakan else if lagi, yaitu skor sama dengan sama ya seperti yang tadi. Nah, di sini oke, kita akan memunculkan
keterangan baik. Nah, kalau B itu baik, jangan lupa diselesaikan. Baru kita titik koma. Selanjutnya juga lanjut terus sini C, dia akan menampilkan cukup keterangannya itu keterangan cukup. Nah, yang saya lupa, sorry, di sini juga saya lupa di koma juga. Oke. Nah, lanjut terus sampai kondisinya D. Misalkan skornya di sini kita sudah dapatkan di sini adalah D. Nah, dia sudah D. Kita misalkannya lagi yaitu keterangannya kurang. Nah, kalau dia sudah, kita langsung else aja. Oh, saya lupa, sorry. Di sini. Nah, ada kesalahan. Oh, statement. Oh ya, kita belum membuatkan kondisi yang ada di dalam ini. Misalkan di else-nya itu, misalkan kita menampilkan si E-nya itu, yaitu sangat kurang. Keterangan sangat kurang. Selesai. Oh, nah, kita akan mencoba. Kenapa E-nya di sini saya tidak membuatkan kondisinya? Karena kan kalau skornya misalkan di sini adalah E kan tidak sama deh dengan A. Jadi dia else, dia masuk ke kondisi ini lagi. Apakah E itu sama dengan B? Tidak. Dia masuk lagi ke sini. C juga kan tidak. Dia masuk lagi ke kondisi ini karena D juga tidak. Karena D juga tidak, jadi dia langsung memunculkan keterangan sangat kurang. Kita akan mencoba programnya. Oh, ya, kita akan mencoba langsung programnya. Sekarang, misalkan di sini ada 3 mata pelajaran. Sini 80, sini 90, sini adalah 60. Oke. Nah, rata-rata nilai yang kita sudah dapatkan adalah 83 dari total yang kita sudah jumlahkan dengan bertipe data float 83. Baru dia akan mengembalikan nilai, misalkan 83 memenuhi dia lebih dari atau sama dengan 70, maka dia akan mengembalikan si B, lalu memunculkannya di sini di skor ini. Lalu dia lanjut lagi, apakah B itu sama dengan A? Karena dia false, jadi dia tidak akan menampilkan keterangan di bawah ini. Karena dia di sini, dia lagi masuk ke kondisi selanjutnya. Karena dia di sini B sama dengan B, maka
dia akan menampilkan keterangan baik. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada yang salah dari penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.